Halo, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Wani Wanani, mahasiswa BINUS University, Prodi PJJ Teknik Industri dengan NIM 25021264434 akan membahas materi saya terkait ini untuk keikutsertaan saya pada program Teach of Indonesia. Selamat menonton dan terima kasih. Oke teman-teman semua, akan langsung saja ke inti pembahasannya terkait tips penggunaan stop kontak yang benar dan aman untuk mencegah kebakaran akibat penggunaan listrik yang tidak tepat. Sebagai latar belakang, mengambil dari laman berita nasional CNN Nasional, bahwasanya pada tahun 2021 disampaikan bahwa terjadi 17.768 kejadian kebakaran di seluruh Indonesia. Penyebab yang paling banyak di antara 17.000 itu di antaranya ada 5.274 kasus atau sekitar 45% dari penyebab secara keseluruhan yang menyebabkan terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik. Dan juga datanya juga didukung juga, walaupun memang mengambil satu kasusnya itu misalkan di daerah Jakarta, bahwasannya memang benar untuk penyebab yang paling banyak terjadinya kebakaran di suatu daerah misalkan di Jakarta ini dengan kontribusi 65,82% itu diakibatkan dari hubungan arus listrik atau hubungan pendek arus listrik dibanding dengan penyebab yang ada. Selanjutnya mengambil laman dari kompas.com juga, bahwasannya stop kontak overload jadi penyebab kebakaran rumah di Kota Batu. Jadi dari laman ini juga bahwasanya ada juga kebakaran yang memang diakibatkan oleh penggunaan stop kontak yang memang tidak sesuai dengan standar yang menyebabkan terjadinya overload. Overload ini nantinya akan menyebabkan si instalasi listrik itu akan mengalami kelebihan pembebanan sehingga instalasi listrik menjadi panas dan terjadi kebakaran. Sehingga dari kejadian tersebut perlu menjadi perhatian lebih pada saat penggunaan stop kontak, karena tidak digunakan berlebihan. Jika tidak sesuai dengan limit maksimal kapasitas yang terpasang, maka dikhawatirkan akan terjadi overload dan mengakibatkan kebakaran. Sebenarnya banyak yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran akibat listrik ini. Ada karena air atau kelembaban, sambungan listrik yang longgar, kabel listrik yang terkelupas, dan juga barang elektronik yang rusak. Jadi sebenarnya selain dari stop kontak sendiri, sebenarnya masih ada banyak penyebab yang menjadi penyebab dasar bahwa terjadinya penyebab kebakaran akibat listrik. Namun saya akan lebih memfokuskan pada satu sebabnya yang memang lebih melekat pada kehidupan kita sehari-hari, di mana kita setiap harinya tidak lepas dari penggunaan stop kontak. Jadi stop kontak adalah salah satu perangkat yang sangat penting untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa penggunaan yang tidak tepat dari stop kontak dapat meningkatkan risiko kebakaran. Nah, seperti yang ditujukan pada gambar di samping ya, dengan penggunaan stop kontak yang terlalu berlebih terjadi overload, sehingga pada stop kontak tersebut akan memicu terjadinya kebakaran akibat listrik. Terkait pengertiannya, kebakaran listrik adalah salah satu ancaman serius yang dapat menyebabkan kerusakan properti, cedera serius, bahkan kematian. Meski seringkali diabaikan, kebakaran listrik bisa terjadi kapan saja akibat korsleting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bergantung pada peralatan listrik untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penerangan, memasak, hingga hiburan. Namun, penggunaan peralatan listrik yang tidak tepat atau instalasi listrik yang buruk dapat meningkatkan risiko kebakaran. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui
Cara memilih peralatan listrik yang aman, melakukan pemeliharaan instalasi secara berkala, dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat khususnya dalam penggunaan maupun pemasangan stop kontak baik di rumah maupun di ruang publik. Tujuan dari pembelajaran ini ada 3 poin. Yang pertama, mengurangi risiko kebakaran yang dapat disebabkan oleh overheating atau kerusakan pada peralatan listrik akibat penggunaan stop kontak yang berlebih. Yang kedua, melindungi keselamatan dengan mengedukasi tentang bahaya penggunaan stop kontak dan beban listrik yang tidak sesuai. Dan yang ketiga, mempersiapkan diri untuk menghadapi dan menangani situasi darurat terkait kebakaran dengan pemahaman yang baik tentang risiko dan langkah-langkah pencegahan. Selanjutnya, manfaat dari pembelajaran ini ada 4 poin. Yang pertama, mengurangi risiko kebakaran di rumah maupun tempat kerja sehingga meningkatkan keselamatan semua orang, mencegah kerusakan pada properti, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penggunaan listrik berlebih atau tidak tepat. Yang terakhir, memastikan bahwa individu atau organisasi mematuhi peraturan dan standar keselamatan yang berlaku. Pengertian dari stop kontak sendiri ya, seperti yang ada di gambar ini, ada stop kontak yang memang bisa digunakan portable, bisa digunakan di mana saja karena sifatnya tidak ditanam pada instalasi di suatu tempat ya. Ada steker, ada saklar juga, mungkin biasa yang beredar di pasaran. Dan yang satu lagi ini yang biasa kita temui ya di rumah maupun di fasilitas umum, ada stop kontak yang memang terinstalasi secara permanen di area tersebut. Stop kontak sendiri merupakan alat pemutus ketika terjadi kontak antara arus positif dan arus negatif dan grounding pada instalasi listrik. Dan yang lebih penting lagi, bisa memutuskan arus listrik ketika terjadi kontak antara listrik dan hubungan manusia. Stop kontak adalah komponen instalasi listrik yang memiliki fungsi mendistribusikan energi listrik dari instalasi rumah ke beban. Jadi selain stop kontak juga itu ada pasangannya sendiri juga ya. Ini steker ya, nantinya akan dipasangkan ke lubang yang ada di stop kontak. Beban yang dimaksud biasanya yang digunakan ya atau dihubungkan pada stop kontak biasanya televisi, ada radio, ada rice cooker, mesin cuci, dan alat elektronik lainnya. Stop kontak juga biasa disebut dengan kotak kontak. Pasangannya yaitu tusuk kontak yang biasa disebut juga dengan steker atau colokan ya. Beban listrik merupakan segala sesuatu yang mengkonsumsi energi listrik. Dari sudut pandang teknis, beban listrik memiliki definisi yang sangat spesifik, yaitu ukuran daya berapa banyak kilowatt jam energi listrik yang diperlukan untuk menjalankan peralatan apapun di rumah, sehingga muncul nilai pada tagihan listrik setiap bulannya. Dengan kata lain, beban listrik adalah perangkat yang mengkonsumsi energi listrik dalam bentuk arus dan mengubah menjadi bentuk lain seperti panas, cahaya, kerja, dan lain sebagainya. Seperti ditunjukkan pada gambar, bahwasanya ini contoh-contoh peralatan elektronik yang menjadi beban listrik. Di antaranya ada televisi, mesin cuci, ada kulkas, microwave, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari beban listrik. Overload adalah sistem kelistrikan yang mengalami beban yang berlebih dari kapasitas alat listrik tersebut yang terpasang. Overload listrik akibat pemakaian stop kontak berlebih terjadi ketika terlalu banyak perangkat listrik terhubung ke satu stop kontak atau rangkaian listrik. Beberapa penyebabnya penggunaan stop kontak yang multi-tap, perangkat berdaya tinggi sehingga beban listrik yang terpasang pada stop kontak tersebut melebihi kapasitas yang seharusnya terpasang. Misalkan stop kontak hanya kuat di 800 watt, sedangkan beban yang disambungkan pada stop kontak tersebut bisa mencapai 1000 watt. Kabel atau stop kontak rusak. Penggunaan kabel atau stop kontak yang sudah tua atau rusak yang tidak mampu menampung arus yang tinggi. Berikut tipsnya untuk penggunaan stop kontak ya. Yang pertama, gunakan stop kontak
tambahan ber-SNI ya, khususnya kalau untuk penggunaan stop kontak yang memang sifatnya tambahan, itu perlu diperhatikan bahwasannya setiap perangkat yang akan kita gunakan itu semuanya harus berstandar SNI ya. Kenapa demikian? Karena setidaknya peralatan yang sudah kita gunakan itu secara standar itu sudah masuk kategori aman untuk digunakan. Yang pertama ya. Yang kedua, ini penting juga bahwasanya mengetahui beban maksimal pada satu stop kontak yang ada. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya jika tersedia ada satu stop kontak ada di suatu tempat mau dimanapun itu sebaiknya itu kita tahu terlebih dahulu beban berapa maksimal yang bisa diterima oleh satu stop kontak tersebut. Ataupun memang bila mana tidak ada keterangan yang memang mendukung hal tersebut, setidaknya kita bisa mengira-ngira bahwasanya misalkan untuk di area tersebut penggunaan beban wajar yang biasa digunakan pada satu stop kontak tersebut itu bisa kita ketahui, misalkan untuk cas smartphone ataupun cas laptop maupun gadget dan lain sebagainya. Barang-barang yang saya sebutkan tadi itu merupakan beban-beban listrik memang masuk kategorinya beban kecil ya, sehingga tidak terlalu memberatkan kerja stop kontak atau tidak memakan daya lebih tinggi. Yang ketiga, memasang stop kontak tambahan dengan benar dan tidak asal terpasang. Yang keempat, memasang dan melepas stop kontak secara perlahan, sehingga memasang maupun melepas itu diusahakan untuk dilakukan secara perlahan, jangan sampai dilakukan langsung terlalu cepat juga ya, karena dikhawatirkan ada lompatan listrik maupun ada kontak ke medium lain ya. Selanjutnya tips aman memasang stop kontak di rumah maupun di ruang publik ya. Yang pertama, memasang stop kontak dengan penutup kontak ya. Jadi stop kontak lebih amannya itu ada penutupnya agar terhindar dari cipratan air ya, sehingga tidak terjadi hubungan arus pendek akibat material lain seperti air ya. Yang kedua, memasang stiker panduan penggunaan stop kontak. Ini biasanya kita lihat juga untuk salah satu contohnya ini ada di gerbong kereta api ya. Disediakan oleh pihak KAI itu ada stop kontak pada kursi penumpang. Namun di situ dicantumkan juga ada stiker petunjuk penggunaan stop kontak tersebut hanya boleh digunakan untuk pengisian daya handphone, laptop maupun tablet, sehingga selain dari itu tidak boleh digunakan atau dihubungkan pada stop kontak tersebut. Yang ketiga, hanya menggunakan stop kontak yang memiliki SNI atau kualitas terjamin. Yang keempat, stop kontak juga sebaiknya dipasangkan juga instalasinya itu dengan MCB, sehingga instalasi listrik yang ada itu jika terjadi kerusakan atau kegagalan fungsi pada stop kontak tersebut atau karena overload, sehingga MCB ini tuh dia akan mengamankan si instalasi tersebut khususnya untuk grouping yang di stop kontak. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama, waspada pada penggunaan atau pemanfaatan listrik untuk kebutuhan sehari-hari agar tidak terjadi kesalahan seperti overload karena menjadi penyumbang terbesar sebagai penyebab terjadinya kebakaran. Salah satu kontrol yang dapat dilakukan adalah mencegah terjadinya overload listrik dengan kontrol penggunaan stop kontak dan menggunakan secara bijak untuk menjaga pembuatan listrik tidak melewati limit kapasitas terpasang. Berikut referensi yang saya gunakan untuk penyusunan materi ini. Dan sekian untuk pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan, saya Jigawa Iqbal, salah satu mahasiswa PJJ Binus Online jurusan Teknik Industri
dengan NIM 250214496. Halo rekan-rekan semuanya, nama saya Bonifasius Rocky Eko Widianto, mahasiswa dari jurusan Teknik Industri dengan NIM 25021141082. Maju terus Binusian. Berguna untuk bangsa, guna untuk bersama. Teach for Indonesia, Binus University. Masuk. Malam bro. Malam. Gimana? Ngapain lu? Biasa, ini cara cepet nih, buat dapat duit nih. Apaan? Gua dapat duit nih. Mana ada zaman sekarang dapat duit cepet. Ini makanya lihat nih, nanti gua dapat, gua kasih tahu lu. Apa namanya itu? Ini namanya petir membara. Petir membara. Yo. Iya. Ayo datang. Petir. Iya. Masuk. Weh, gimana bro? Katanya ada tempat aplikasi cari duit instan. Udah dapat. Semuanya gagal. Tuh, tadi bisa. Oh, tadi menang 5 juta. Cuman ini Terus? hangus lagi. Ini cuman basa-basi aja nih aplikasi game ini. Wah, yaudah deh kalau kayak gitu, gua nggak jadi install lah. Gua mau uninstall aja. Takut gua kalau rugi kayak lu. Ntar. Mau tobat aja nggak dulu? Bagaimana caranya dapat uang banyak cepet? Masa harus ini tuyul? Investasi bro, investasi yang betul. Lu belajar aja lah investasi dulu, nanti ajarin gua. Nanti gua jelasin habis ini Gua mau tobat dulu. investasi. Salam Binusian. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya Bonifasius Rocky Eko Widianto dengan NIM 25021141082 bersama rekan saya Muhammad Jigawa Iqbal dengan NIM 25021140496, mahasiswa Teknik Industri Binus Universitas Online, ingin menyampaikan terkait lanjutan dari video bijak berinvestasi. Definisi dan fungsi investasi sendiri adalah bagaimana cara mengolah dana untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang dan cara untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Tujuan dari investasi sendiri adalah untuk melawan laju inflasi yang berdampak terhadap kenaikan kebutuhan dari tahun ke tahun. Kemudian, manfaat investasi sendiri berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah investasi jangka pendek. Yang kedua adalah investasi jangka menengah, dan yang ketiga adalah investasi jangka panjang. Kemudian kita lihat manfaat investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek biasanya dibagi menjadi periode 1 sampai dengan 6 bulan. Fungsi untuk investasi jangka pendek yang pertama adalah untuk membiasakan cara hidup hemat. Kemudian yang kedua adalah mengatur keuangan dalam jangka pendek. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan liburan bersama keluarga. Dan yang terakhir adalah untuk memenuhi target jangka pendek dengan instrumen investasi yang tepat. Kemudian manfaat investasi jangka menengah, yaitu adalah investasi dengan periode perencanaan keuangan dengan durasi 1-5 tahun. Manfaat investasi jangka menengah sendiri yang pertama adalah untuk mengatur perencanaan pendidikan anak. Sebagaimana tahu, kita
harus mempersiapkan pendidikan anak kita dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, sampai ke jenjang universitas. Yang kedua adalah mengatur kebutuhan perencanaan modal usaha. Yang ketiga adalah merencanakan kebutuhan perencanaan pernikahan. Kita juga ingin memiliki perencanaan-perencanaan untuk masa depan kita, salah satunya dengan perencanaan pernikahan. Maka investasi jangka menengah ini cocok untuk digunakan bagi para rekan-rekan yang memiliki rencana untuk melakukan pernikahan. Yang keempat adalah merencanakan dana untuk kebutuhan pembelian properti, baik sebidang tanah, sebuah apartemen, maupun rumah, atau bentuk properti-properti yang lainnya yang ditawarkan di masa saat ini. Kemudian lanjut, yang ketiga adalah manfaat investasi jangka panjang. Tujuan investasi jangka panjang sendiri adalah untuk mempersiapkan tabungan hari tua kita. Kelak kita sudah tidak bekerja lagi, kita harus mempersiapkan dari saat ini. Yang kedua adalah merencanakan tabungan untuk kesehatan di hari tua. Sebagaimana kita tahu bahwa kesehatan kita tahun demi tahun akan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia, sehingga merencanakan tabungan kesehatan di hari tua adalah suatu hal yang bijak yang harus dilakukan sejak saat ini. Yang ketiga adalah menyiapkan dana untuk usaha setelah pensiun. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mempersiapkan tabungan untuk kuliah anak di masa mendatang, khususnya di jenjang kuliah, baik akan kuliah di luar negeri maupun di dalam negeri, tergantung kebutuhan masing-masing. Kemudian bagaimana money management untuk berinvestasi. Kita perlu menyisihkan pengeluaran kita setiap bulannya dari hasil pendapatan yang kita miliki. Bila kita lihat ada 3 cara untuk menyisihkan pendapatan kita. Yang pertama adalah 50% dari pendapatan kita untuk membiayai kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian 30% dari pendapatan kita alokasi untuk keinginan, dan 20% dari pendapatan kita alokasikan untuk tabungan, di mana 20% ini nantinya akan digunakan untuk berinvestasi pula di instrumen-instrumen investasi yang ada di Indonesia. Berbagai macam instrumen investasi dan profil risiko masing-masing. Yang pertama adalah tabungan deposito. Tabungan deposito ini memiliki kategori profil risiko rendah. Untuk plus dan minusnya tabungan deposito terlampir sebagaimana berikut ini. Kemudian yang kedua adalah tabungan saham. Tabungan saham masuk kategori risiko tinggi. Mengapa risiko tinggi? Karena potensi return tinggi, kepemilikan perusahaan juga merupakan menjadi bagian dari investasi saham ini. Namun, risiko tinggi ini dikarenakan adalah butuh pengetahuan mendalam, baik itu terkait bagaimana cara membaca laporan kinerja keuangan untuk fundamental analisis maupun dari sisi teknikal analisis untuk membaca grafik dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, investasi selanjutnya adalah obligasi atau yang kita sebut dengan surat utang negara. Kategori risiko dari obligasi sendiri adalah masuk kategori rendah hingga menengah. Kemudian kita masuk ke investasi selanjutnya, investasi emas, yang mungkin oleh kebanyakan orang dikatakan investasi yang sifatnya tradisional. Namun, investasi emas sendiri kelebihannya adalah untuk melindungi nilai aset kita atau safe haven. Kemudian likuiditasnya juga tinggi, sewaktu-waktu kita membutuhkan dapat segera dicairkan atau dijadikan dalam bentuk tunai. Kemudian minusnya adalah pendapatan yang tidak tetap dan risiko penyimpanannya membutuhkan area penyimpanan yang khusus. Kategori risiko investasi emas ini adalah rendah hingga menengah. Dan yang terakhir adalah investasi properti. Investasi properti nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun. Pendapatannya pasif, namun kelemahannya adalah tidak liquid. Dan biaya pemeliharaan baik untuk apartemen, sebidang tanah maupun rumah membutuhkan biaya pemeliharaan yang sifatnya tahunan maupun bulanan dan masuk dalam kategori risiko menengah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Jigao Iqbal. Terima kasih. Contoh dari tabungan deposito ya. Di 2024, misalkan simpanan awal kita di 100 juta dengan bunga per tahun di 4,5%. Kemudian di 2029 simpanan akhir di 124.618.914 rupiah. Ada kenaikan di situ. Bunganya per 5 tahun di 22,5%, lumayan signifikan. Kenaikan saham dari tahun 1997 sampai 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Bisa dilihat dari contoh simpulan perhitungan awal di tahun 1997. Di perhitungan di bawah ini bahwa simpanan awal pada saham
yang kita lakukan investasi di 10 juta. Kemudian pada tahun 2019 sesuai dengan grafik dapat dilihat simpanan akhir kita menjadi 88 juta, 2 sekian. Bisa disimpulkan kenaikan uangnya menjadi ya 78,214 ribu ya, 78 juta 214 ribu. Kalau dilihat dari persentase, kenaikannya sangat signifikan sekali dari 1997 sampai 2019 di 782,14%. Lanjut, untuk investasi selanjutnya adalah obligasi atau surat hutang negara. Surat hutang negara ini merupakan kategori resiko investasi dengan rendah hingga menengah. Contoh sampel perhitungan di tahun 2003 ya, coba kita ambil simpanan awal di 100 juta dengan bunga per tahun 7,92%. Jika kita lakukan perhitungan obligasi, maka di tahun 2027 simpanan akhir kita menjadi 135 juta, sekian. Maka dapat dihitung kenaikan uangnya menjadi 35 juta, 6 sekian. Prestasi emas dari tahun 2019 ya, dari 2017 sampai 2022 itu kenaikannya sungguh signifikan. Dapat dilihat dari grafik di atas, kenaikannya pun sekarang di 970.000 ya per gram. Dan emas ini merupakan investasi dengan kategori resiko rendah hingga menengah ya. 2017 kita ambil sampel pembeliannya dengan berat emas 10 gram itu 1.990.000 di harga emas dari 2017, dengan per gramnya harganya 599, dan di 2022 ya, di 2 tahun terakhir ini hasil investasi dengan 10 gram itu pada tahun 2022 itu di 9.700.000, kenaikannya di 3.710 ya, sudah mulai naik emas. Dan ini adalah salah satu investasi yang rendah hingga menengah. Persentase kenaikannya pun kalau dilihat dari perhitungan yang sudah kita ambil sampel adalah di 61,94%. Investasi properti ini sangat dianjurkan. Kategori dari risiko investasi properti ini adalah kategori dengan risiko menengah ya. Contoh saja yang kita ambil seperti yang terlihat di layar, harga tanah di area BSD. Bisa dilihat dari informasi yang kita ambil dari media bahwa BSD ini memiliki sejuta prestasi ya, dari tahun 1994, 1995 sampai 2021 sampai 2018 itu memiliki beberapa prestasi. Pada harga tanah di tahun 1994 di BSD itu di 270.000 per meter, sangat murah sekali. Kemudian kalau kita bandingkan dengan harga tanah tahun 2018 di BSD itu di tahun 2018 sekitar per meternya di 18 juta. Ya, inflasi keuangan inilah yang memberikan peluang kita untuk melakukan investasi sehingga keuangan kita semakin tahun menjadi lebih aman, seperti itu. Ya, dari sampel perhitungan ini, kenaikan nilai tanah dari 1994 sampai 2018 itu sekitar, dari sampel yang kita hitung itu sekitar 17.730.000 per meternya. Dengan perancangan yang baik dan langkah yang tepat, kita dapat menciptakan masa depan keuangan yang lebih cerah dan stabil. Investasi tidak hanya dimulai pada saat kita mulai dewasa ataupun mulai pada usia tua, tetapi investasi bisa kita mulai dari investasi kita di umur dini untuk anak-anak kita, gitu ya, sehingga hasilnya dapat dinikmati nanti setelah mereka dewasa dan semakin tua. Harapannya financial freedom bisa kita lakukan dan kita capai dari usia yang sudah kita rencanakan dari usia dini, sehingga di usia tua kita sudah bisa menikmati investasi yang kita tanamkan dari lama, seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tips for Indonesia dari BINUS University. Saya Muhammad Jigawa Iqbal dan rekan saya Bonifasius Rocky mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan semangat pagi.